Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Saya juga kaget ya. Saya buka YouTube-nya TVNU, Televisi Nahdlatul Ulama. Ya, ini di situs resmi Nahdlatul Ulama yang berjudul Live Kultum Jelang Sholat Tarawih di Masjid An-Nahdha PBNU bersama Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, luar biasa ya. Kiai Imaduddin Al-Bantani, kita ketahui beliau sebagai pejuang nasab. Beliau adalah keturunan Wali Songo, dari Wali Songo. Beliau memperjuangkan dan beliau menulis sebuah tesis atau kajian ilmiah berkaitan dengan tidak tersambungnya nasab Ba'alwi ya, yang pangkalnya adalah Ubaidillah, yang dicantolkan menjadi salah satu putra dari Ahmad bin Isa. Kiai Imaduddin Al-Bantani menjelaskan di dalam videonya, ya, mungkin nanti teman-teman bisa dicek sendiri di media resmi pengurus besar Nahdlatul Ulama di channel TVNU ya, bahwa Kiai Imaduddin Al-Bantani menjelaskan pentingnya kita menjaga, merawat tradisi atau kebudayaan bangsa Indonesia yang besar ini. Jadi kita ini bangsa yang besar. Jangan minder. Jangan merasa kecil. Jangan merasa bawahan. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang beradab. Kita memiliki catatan sejarah panjang. Bagaimana Sriwijaya, bagaimana Singosari, bagaimana Majapahit. Kemudian masuk kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia, mulai dari Aceh, kemudian di Banjar ada Pangeran Antasari, kemudian Maulana Alauddin di Makassar, di Jawa ada Kerajaan Demak, kemudian Gresik Kedaton, kemudian sampai ke Yogyakarta. Semua itu merupakan sejarah perjalanan panjang bangsa Nusantara yang katanya Kiai Imaduddin Al-Bantani penting bagi kita generasi muda di Nusantara ini untuk percaya diri, jangan minder, jangan hanya ketemu hidung mancung kemudian seolah-olah dia ulama besar ya. Jangan. Hidung pesek pun kalau ilmunya banyak, insya Allah sama. Kita memiliki tokoh-tokoh besar yang hidungnya pesek, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Beliau mengarang banyak kitab ya. Beliau menjadi tokoh besar dulu di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian banyak sekali senior-senior guru-guru kita, kiai-kiai kita berasal dari Nusantara yang besar dulu di Timur Tengah, menulis banyak buku. Banyak juga dari bangsa kita, saudara-saudara kita yang menjadi juara Qori internasional, juara MTQ internasional, juara sains internasional. Olahraga pun kita juga punya juara dunia. Jadi bangsa kita adalah bangsa yang beradab. Jangan minder. Jangan hanya karena melihat bule kita rebutan foto, nggak usah. Kalau perlu bule ngejar-ngejar kita. Nah, kenapa? Sawo matang lebih menarik katanya. Coba kalau kita tanya sama bule, kulit sawo matang itu lebih menarik daripada kulit putih, itu kata mereka. Walaupun kata kita kulit putih masih menarik, makanya sponsor lipstick masih laris di Indonesia. Oke, kesimpulan dari video ini guyon ya teman-teman ya. Kesimpulan dari video ini menunjukkan betapa Kiai Imaduddin Al-Bantani selain sebagai pejuang nasab, beliau juga sebagai peneliti tesis tentang klan Ba'alwi ini. Beliau juga ketua RMI, Robitoh Mahad Islamiyah PWNU Banten ya. Jadi beliau ini bukan tokoh sembarangan, beliau tokoh yang sangat terhormat. Makanya jangan heran kalau kemudian Kiai Imaduddin Al-Bantani dikasih panggung untuk memberikan ceramah di Masjid
pengurus besar Nahdlatul Ulama. Gak usah kaget, gitu ya. Gak usah kaget, gak usah baper juga. Kenapa kok dikasih panggung katanya? Gak usah baper, karena beliau ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Di internal Nahdlatul Ulama itu sesuatu yang kontroversial tuh hal biasa. Bukan hanya sekarang. Dulu saya masih kecil, masih kuliah, betapa Gus Dur ya. Gus Dur tuh banyak melakukan statement-statement yang tidak jarang juga dikritik oleh kiai-kiai, tapi itu di internal Nahdlatul Ulama itu hal biasa. Satu sama lain saling mengkritik ya. Jadi kalau saya amati di NU sendiri kan ini kan banyak beragam pendapat. Jadi perdebatan soal klan Balwi ini sebenarnya perdebatannya warga Nahdien ya. Kalau orang Muhammadiyah memang dari awal memang nggak percaya ada Habib-Habib itu kalau Muhammadiyah. Tetapi warga NU yang awal mulanya berbasis husnudzon, ada orang ngaku ya udah saya berbaik sangka aja deh, kira-kira begitu ya. Dan perdebatan ini di internal NU masih sangat beragam, ada yang pro, ada yang tidak, ada yang mendukung ini, ada yang mendukung itu, hal biasa. Makanya saya berharap netizen nggak usah terlalu baper lah. Mari kita luruskan bahwa perdebatan ini hanyalah diskusi biasa lah. Hal lumrah terjadi di kalangan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang kita juga berbeda pendapat kok dengan kiai. Kadang-kadang kita juga berbeda pendapat dengan guru. Itu hal biasa. Nggak usah baper, nggak usah diiringi dengan ujaran-ujaran kebencian. Jadi kita murni diskusi ilmiah. Kita pantau aja terus. Nanti siapa dan di mana ujungnya. Kalau nanti nggak ada ujungnya berarti mauquf ya. Selesai udah, kembali berbaik-baik aja satu sama lain. Tetapi nanti tentu kita berharap ya bahwa diskusi panjang yang melelahkan ini menemukan sebuah titik kesimpulan dengan harapan kita, generasi kita ini, terutama generasi Gen Z ini, generasi muda ini, meninggalkan bisa menikmati, bisa membaca sejarah Nusantara yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Tidak ada pemalsuan lagi. Ya. Kalau ada makam palsu, kita kembalikan menjadi tanah biasa, kira-kira begitu. Karena orang Indonesia ini senang berziarah, ya, ada aja oknum makam biasa, kemudian ditulis di situ syekh siapa. Tujuannya apa? Biar wisatawan datang. Ketika wisatawan datang di situ kan bisa bikin parkiran, ya kan? Parkiran motor, parkiran mobil, ya. Bisa jualan juga di situ kan. Artinya banyaklah kepentingan. Maksud saya, mari kita luruskan sejarah peradaban Nusantara ini, jangan sampai diselewengkan oleh siapapun, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga generasi masa depan bangsa kita disuguhkan oleh fakta-fakta atau sejarah-sejarah yang sebenarnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.